أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما كتب ويكتب أبد الآبدين دار الداهرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ما بعد وبه قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين إلى أن قال الثامن أن يناظر من يتوقع الاستفادة منه ممن هو مشتغل بالعلم الثامن utawi kang nomor 8 iku ayunadzira yento bantahan sapa al-munadzir yento berdebat berdiskusi sapa munadzir man ing wong yutawaqqa'u kang den arep-arep apa al-istifadatu bisa ngalap manfaat minhu saking mimman saking wong wa kang utawi man iku mustaghillun wong kang ketungkul wong kang sibuk bil ilmi kelawan ilmu. Tadi sing nomor 8 syaratnya orang yang boleh berdiskusi, orang yang layak berdiskusi adalah seyogyanya seharusnya orang yang berdiskusi itu mengajak orang berdiskusi orang yang diharapkan dia akan mendapatkan faedah darinya, yaitu orang-orang yang memang sibuk menghabiskan waktunya dengan ilmu. Walau utawi kaprai iku annahum sak temene munadzirin iku yakhtarizuna padha ngedoi sapa munadzirin min munadzaratil fuhuli saking berdebat atau berdiskusi kelawan pakar-pakare para ulama. Fuhul dari kata fahlun. Fahlun itu pejantan. Fuhul itu ya para pejantannya ulama, fuhulul ulama. Jadi sing enak ya para ulama-ulama yang berkompetensi min munadzaratil fuhul saking diskusi kelawan piro-piro ulama. Ngomong apa Mang? Ya, pakar-pakar ulama. Wal akabir lan piro-piro gede-gedene para ulama khaufan krana wedi min zuhuril haqqi saking pertelone perkara kang hak ala alsinatihim ing atase pira-pira lisane al-fukhur wal akab. Jadi harusnya orang yang berdiskusi itu dia berdiskusi dengan orang yang sekiranya bisa diambil manfaatnya, orang-orang yang sibuk dengan ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Artinya diskusi dengan orang yang levelnya lebih tinggi. Wong ngajak diskusi kok diskusi ambek wong sing luwih endek ilmune niku ya gak ono faedahe. Nah, cuman ternyata wal ghalib annahum mukhtarizuna min munadzaratil fukhuri wal akabir. Tapi ternyata mayoritas orang-orang yang suka debat itu menghindar untuk berdiskusi dengan para pakar dan orang-orang yang sudah berkompeten keilmuannya. Kenapa mereka kok gak mau berdiskusi dengan para ahli-ahli itu? Khaufan min zuhuril haqqi ala alsinatim, karena mereka khawatir kebenaran itu justru berpihak pada orang-orang yang berkompeten tadi,
Ya cene ya dasare ya cene pengen monopoli kebenaran. Maka wong hebat iku kalau dia itu gaulnya dengan orang yang lebih tua, dia bergaul dengan orang yang lebih berpengalaman, itu berkembang dia. Tapi kalau senangnya gaul sama orang yang berada di bawahnya, gembola merek cili, umur sandi sore, pengalaman sandi sore, nggak berkembang. Maka dawe Nabi Musa nang Quran kok Rabbi zidni ilma. Ya tambahono kula niku ilmune. Karena orang itu semakin bertambah ilmunya, bertambah pengalamannya, maka sifat ananiahnya akan semakin turun. Egoismenya akan semakin hilang. Harusnya gitu. Mongko wong bener gembulane akeh, koncone oke, tapi koncone kok levelnya sangi sore, gak gelem sandukure, ya nggak akan dapat manfaat dia. Jadi sebenarnya temannya banyak itu ya nggak berpengaruh. Harusnya teman banyak itu manakala lebih dewasa, lebih banyak pengalaman. Karena apa? Gunanya teman itu diambil manfaatnya, biar diri bisa berkembang dan bertumbuh. Nek koncone luwe cilik, ya bisa dipastikan nggak bisa bertumbuh, dia nggak bisa berkembang. Nggih, katanya ya. Monggo iso dititeni yo. Bocah kok gembulane sangi sore. Ya gak gelem resiko wong ngene kuwi. Nggak berani melepaskan keegoannya. Mesti ngeratoni toh. Mesti ngerajani nek koncone sak ngisor kan mesti ngatur. Tapi nek koncone sak ndukure kuduane diatur, kuduane dilokno, kuduane dibenerno, tapi pengalamane tambah. Tapi nek koncone sak ngisore mesti ngatur, tapi ya sak munu-munu wae. Lah, Imam Ghazali juga gitu, ketika beliau memberi saran kepada orang-orang yang berdiskusi. Harusnya berdiskusi sama orang yang lebih berpengalaman, berdiskusi dengan orang-orang yang lebih berkompeten ilmunya. Kenapa? Biar bisa diambil manfaatnya. Siapa mereka itu? Mimman huwa mustaghilun bil ilmi, orang yang memang menghabiskan waktunya untuk ilmu. Jadi berdiskusi itu sama orang yang ilmu, yang berilmu, ya, bukan yang gini ya, harus dibedakan antara orang akademisi, kalau bahasanya ya, sama orang lapangan. Akademisi dengan orang lapangan, beda ya, beda. Orang pinter secara akademis dengan pinter secara apa? Lapangan itu berbeda. Nek bahasa viralnya saya apa? Korea ya. Korea itu dia menguasai lapangan, tapi secara akademis keilmuannya mungkin dibanding dengan orang-orang yang biasanya di dunia kampus jauh lebih di bawah. Tapi dua orang ini harusnya bisa saling berdiskusi. Makanya antara umarok dengan ulama itu harus sejalan. Karena ulama itu lambang dari akademisi, tenaga ahli. Sedangkan umarok itu orang lapangan. Tentu antara lapangan dengan teori terkadang nggak bisa matuk. Tapi secara pakem, wong sing praktek orang lapangan itu harus tetap mengikuti pakemnya orang akademis, orang ilmuwan. Kalau karepe dhewe. Sebab ilmuwan itu juga hasil dari kajian. Apalagi soal agama, nggih. Apalagi soal agama. Di dalam agama itu ada namanya ulama, ada namanya ad-dai. Ad-dai ilallah. Apa maneh? Jadi dua hal yang berbeda ini ya. Ulama itu memang mustaghilun bil ilmi. Orang yang mencurahkan dirinya, mendedikasikan dirinya untuk khidmah kepada ilmu. Yus ngulang, tok ngaji, tok ngarang, tok ngono. Gak sempet dhek iku dakwah ajak-ajak ning wong ceramah, belusukan, gak sempet.
karena waktunya habis untuk mulang, untuk ngaji. Paham ya? Ada yang adai, pendakwah, penceramah. Lah orang kayak gini juga tidak melazimkan pasti berilmu, tidak. Kadang ilmunya ya pas-pasan, tapi memang dia passionnya ada di dakwah, ngomongnya enak, misalnya, terus gampang nek cerita itu runtut, misal ngono ya. Itu dai, tapi belum tentu dia ulama. Maka antara dua orang ini harus saling beriringan di dalam mensukseskan dakwah, itu harus beriringan. Maka antaranya pendakwah dengan ulama nggak boleh bertentangan, karena orang lapangan itu harus pakamnya sesuai dengan orang-orang akademisi, kan gitu. Kalau misal antara pendakwah kok nggak cocok jalur ambek wong kang ahli ulama, yo bablas. Seandainya antara pendakwah nggak sesuai dengan pakem-pakem yang telah ditentukan oleh para ulama, misal tentang hukum, ya, makanan ini telah disepakati oleh para ulama, oleh jumhurul ulama di negara tersebut, ini makanan baru hukumnya misal haram. Terus pendakwah ngomong apa? Betul apa niku halal. Wah, bahaya. Bahaya. Akhirnya bingung. Sinten sing bingung? Umat sing bingung. Okay. Jadi kalau mau diskusi, jangan diskusi sama orang lapangan. Diskusi itu sama orang mustaghilun bil ilmi. Diskusi dengan orang-orang yang apa? Yang dia apa? Memang orang yang menghabiskan waktunya, konsentrasinya dengan ilmu, orang akademisi. Ya gitu. Katanya Imam Ghazali gitu. Soal agama ini ya, soal agama. Tapi memang ya gitu nyatanya, Rek. Ning dindi tenaga ahli itu diambilkan dari orang-orang apa? Akademisi. Bukan dari orang lapangan. Misal di dalam forum Basul Masail, ketika memutuskan sebuah kerangka hukum, itu yang dicari jadikan narasumber orang akademisi, bukan orang lapangan, dari kampus, dari misal lembaga penelitian, dari itu, bukan dari orang lapangan, bukan dari orang pasar, ya. Kate ngomong iki kandungannya iki ono kandungan lemak babi tagak ngono ya. Sing digoleki orang akademisi, bukan yang jualan daging kan gitu. Bukan itu, bukan yang biasanya dia berhubungan dengan barang-barang yang akan dibahas hukumnya, enggak. Tapi akademis yang biasa neliti. Nah kayak gitu. Nah ini penting. Maka kalau ngajak diskusi, pertama sama akademisi. Siapa itu? Mustaghilun bil ilmi, orang yang memang apa? Mencurahkan dirinya untuk ilmu. Terus levelnya harus yang lebih tinggi. Gunanya apa? Agar mendapatkan manfaat. Kalau nggak gitu, nggak ada untungnya orang diskusi. Dapat kusir saja. Itu. Fayarghabuna mongko padha demen sapa al-munadzirin fiman diskusi ing dalam uang tunahum kang saandape munadzirin. Tapi nyatane orang-orang tuh kalau dijak diskusi sama tenaga ahli itu selalu apa? Selalu lari. Gak gelem. Senengane debat ambek wong sakniki, sorry. Krono apa ngoten niku tamaan, krono arep-arep fitarwihil batili ing dalem mayu akan perkara kang batil alaihim ing atase apa are mengatasi mantunah. Fitarwihil batili ing dalem mayu akan perkara kang batil alaihim ing atase fuhudul wal akabir. Akan tetapi orang-orang itu senangnya diskusi sama orang yang levelnya di bawahnya, karena mereka berharap dia akan bisa mengalahkan fuhudul wal akabir, bisa mengalahkan orang-orang yang berkompeten itu dengan cara menyebarkan kebatilan. Nah itu.
Nek bijui wong pinter kan gak mungkin, ya. Dadi sepanjang bijui wong goblok, lah ngono lho. Nek ngejak diskusi para kiai kan gak mungkin. Jadi apa sing dijak diskusi apa santrine. Karena apa? Gampang akal-akalane. Ben apa? Pamore ben naik. Wah, koyok-koyok menang. Lah ngono kuwi. Itu yang dipakai sampai sekarang. Sampai urusan politik. Jadi kalau mau menimbulkan suatu isu, mau memviralkan isu sebuah isu, ya diviralkan ke orang-orang yang nggak ngerti apa-apa, biar rame. Nggak mungkin diviralkan kepada orang-orang akademisi. Dari awal, wah jelas ini becok, udah nggak mungkin rame gitu loh. Tapi nek itu isu digulirkan, diberikan kepada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang nggak ngerti sama sekali, pasti rame. Ya, contoh, biar tahu salah satu kiai itu tahu, orang itu semakin jenggotnya panjang, semakin goblok. Tahu kurungu sampean kan? Orang kan? Hah? Orang semakin jenggotnya panjang, semakin bodoh. Ketika isu itu digulirkan kepada halayak rame, orang awam rame, yo rame. Karena gampang digobloki. Tapi ketika isu semacam itu ditampilkan atau diberikan kepada orang-orang yang sudah biasa ngaji, ya enggak apa? Enggak rame. Wajar. Karena mereka udah ngerti. Kenapa alasannya semakin panjang jenggotnya, semakin bodoh. Kenapa? Ternyata apa? Ternyata apa? Orang yang semakin panjang jenggotnya, artinya semakin bodoh. Itu apa? Sudah lagi enggak ngandelin akal. Tapi sudah ngandelin hati. Dia nggak sedikit itu ngukur sesuatu dengan logika. Luwe khusuk lah istilahnya ngomong. Oh khusuk kan nggak patek seneng mikir sih rek. Nah kan gitu maksudnya. Nah maksudnya gitu. Emang ada itu daunnya Imam Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ketika mengeritik ya orang-orang yang suka hanya memanjangkan penampilan tapi nggak mau memanjangkan apa keilmuan. Akhirnya dikritik semacam itu. Yo dadi ojo khusuk-khusuk lah. Karena kate ngomong ngono sidiran ngomong. Dadi ojo khusuk, terlalu khusuk waktu gak gelem mikir, gak gelem ngaji iki masalah. Karena pikir ngono. Tapi ketika digulirkan kepada orang yang bukan passionnya akan rame. Rame. Ketika rame lah, koyok wis iso nguasai publik. Padahal semacam itu udah biasa. Wa wara'a hadhihi lan iku tetep ing dalem burine kirah pira-pira syarat. Syurutun te pira-pira syarat daqiqatun kang lembut, kafiratun kang akeh. Lah di balik 8 syarat ini masih terdapat syarat-syarat yang lain. Dari kemarin dijelaskan ada berapa syarat. Yang pertama kemarin apa? Diskusi itu ya harus insaf, menganggap lawan diskusinya sebagai teman, kan gitu kan? Tidak mencari popularitas, ya kan? Kemudian yang terakhir ini apa? Harus mengambil mencari teman diskusi yang levelnya lebih tinggi. Itu semua mempunyai syarat-syarat yang lain. Jadi 8 syarat itu tidak cuma segitu, tidak berhenti di situ. Tapi di sana juga mencantumkan beberapa syarat yang lain. Walakin tetapi ini fi hadhi syuruti iku tetap ing dalem iki kilah pira syarat ats-tsamaniyati kang 8 ma utawi perkara yahdi kang nuduhaken apa maka ing sira ilaman marang wong yunadziru kang diskusi sapa man lillahi krana wong krana Allah wa ilaman waman lan maring wong yunadziru kang diskusi sapa man li ilatin krana alasan suci. Akan tetapi setidaknya dengan 8 syarat ini kau bisa mendeteksi, kau bisa tahu orang ini diskusi karena Allah, orang ini diskusi karena kepentingan, gitu loh maksudnya. Wa alam lan hura sapa sira fil jumlati kelawan keseluruhan, kelawan kumplengan
Annaman sak temene wong, annaman sak temene wong la yunadziru kang ora bantah-bantahan sapa man asyaitana ing setan wa huwa hale utawi setan iku mustaulin kang nguasani ala qalbi ing atas atane man wa huwa utawi setan iku ada aduwen luweh musuhe pira-pira kang nyatroni lahu maring man luweh musuhine pira-pira musuh lahu maring man wala yazalan ora henti-henti ora kingsir-kingsir sapa setan iku yad'u ngajak sapa setan ing man ila halakihi tinuju maring kerusakan man. Summa yastahilu nuli kari-kari sibuk sapa man bimunadzarati ghairi kelawan bantahan liyane bantah marang liyane setan fil masail dalam pira-pira permasalahan allatil mujahid kang utawi imam mujtahid fiya ing dalam masail iku musibun wong kang merkoleh kebenaran au musahimun utawa kang metu ilil musibi maring perkara kang bener fil ajri ing dalam ganjaran bahwa mongko teman iku duhika wong kang den guyu lisyaitani kedua syaitan wa ibratan lan dadi tulata lil mukhlisina kedua pira-pira ikhlas walidzalika lan krana mengkono-mengkono duhikal syaitan syammat bungah sapa asyaitanu syaitan bihi kelawan yastaghilu bi munadzarati ghairihi lima krana perkara ghamasa kang nyelem sapa syaitan hu ing man fihi ing dalem ma min zulumatil afati nyatane pira-pira petenge kekeliruan allati nuaddidu kang milang-milang sapa kita ha ing afat wa nadzkuru lan nutur sapa kita bitafasiliha kelon pira-pira penjelasane afat fanas adu moko nyuwun sapa ingsun Allah Gusti Allah husnal auni ing baguse pitulung wa taufiq lan pitutuh wa alam bil jumlatis bijumlah entek waktune wallahu alam bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr ila alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.